fatihatan syifa wal futuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa rahati li qulubina wa abdanina wa salamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin najis dan cara menghilangkan najis. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mughallazah, yang ketiga ialah najis mutawassithah. Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Ringan cara menghilangkan najis itu. Najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi yang umurnya belum sampai 2 tahun yang makan selain air susu ibunya. Dia hanya minum atau makan dari susu ibunya. Itu najis mukhaffafah. Cara menghilangkan najis mukhaffafah cukup dengan memercikan tempat yang terkena najis. Apabila sudah dipercikan, maka najisnya hilang dan kembali menjadi suci. Itu najis mukhaffafah. Yang kedua ialah najis mughallazah. Najis mughallazah yaitu najis yang berat. Najis yang berat untuk menghilangkan najis itu. Najis mughallazah yaitu najis anjing atau babi atau keturunan dari anjing atau babi. Itu najis mughallazah. Cara menghilangkannya ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Yang salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Dah tuh, mari. Sekarang kita akan bahas najis yang ketiga. Najis yang ketiga ialah najis mutawassithah.
najis yang di tengah-tengah, tidak berat, tidak juga ringan. Nih kita bahas sekarang najis mutawassithah. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5 dari atas ya. Baris ke-5 dari bawah. Baris ke-5 dari bawah. Adapun najis mutawassithah itu setinggalnya sekalian najis. Berarti najis mutawassithah itu ialah selain dari najis mukhaffafah dan juga selain dari najis mughallazah. Ya, tadi najis mukhaffafah air kencing seseorang bayi yang umurnya belum sampai 2 tahun, itu mukhaffafah. Najis mughallazah najis yang anjing atau babi. Berarti najis mutawassithah itu ialah najis selain air kencing bayi dan juga selain anjing atau babi. Ini disebut dengan najis mutawassithah. Tuh. Teh kebo tuh, kita teh kebo. Wah, lagi nginjak kena teh kebo. Atau kita lemparin apaan? Tuh kena najis, wajib kita hilangkan sebelum kita sholat. Wajib kita menghilangkan najis yang kita kena itu, kenanya di badan, di pakaian, atau di tempat sholat kita nih. Lagi pas sholat anak Allahu Akbar, tikus tek jatuh, blep aja dah. Bangke tikus nemplok di tempat sejadah kita. Sebelum kita sholat, kita hilangkan tuh tempat yang terkena najis. Tuh, ya. Dan suci tempatnya dengan mengalirkan air 1 kali. Cukup. Kalau kena najis mutawassithah cukup mengalirkan air di tempat yang terkena najis sebanyak 1 kali aliran doangan. Lagi ngambil di lemari, apaan nih? Wow, kayak siapa nih? Seumpama. Wajib kita hilangkan tangan yang terkena najis itu. Cara menghilangkannya cukup dialirkan air tuh di situ tuh, gayung diselamin tuh 1 kali doangan, cukup segitu tuh. Jikalau najis tidak ada jirimnya dan tidak ada rasanya dan baunya dan rupanya. Kalau najis yang kita kena ternyata zat najisnya enggak ada. Megang apaan sih nih? Oh, lembek. Yo. Lagi berenang di kali. Nyerok. Ikan nila. Wah, ikan nila diserok. Pas lagi lah, kuning-kuning apaan nih? Kena. Tuh, kuning-kuning ternyata. Kuning ada, kita pegang. Lah, kuning tangan kita terkena najis. Wajib kita hilangkan sebelum kita sholat. Ada bendanya, ada rasanya ada. Ada rupanya, ada juga baunya. Waduh, udah lengkap dah semuanya. Nah, wajib kita hilangkan sebelum kita sholat. Maka jikalau najis ada salah satu itu, maka tidak bisa suci tempatnya sehingga mesti hilang sifat najisnya. Tuh, wajib kita hilangkan. Hilangkan bendanya, hilangkan rasanya, hilangkan rupanya, dan hilangkan baunya sampai bersih. Tuh, wow, lempar.
Oh kuning, hilangin kuningnya. Tuh, baunya masih ada nih. Wah, hilangin sampai hilang rupa, bau, dan rasanya. Lengket-lengket. Wah, kok lengket-lengket sih? Wah, siapa nih yang buang di sini nih? Ya, dia yang buang, pantesan lengket. Seumpama hilang tuh, harus hilangin semuanya. Rupanya kita hilangin, baunya kita hilangin, warnanya kita hilangin sampai hilang semuanya. Hilang tuh ya, jangan tangannya dihilangin, tangannya dihilangin. Tuh, sampai itu hilang semuanya tuh. Tuh. Lagi pas mau sholat gak sejadah, anak kita 5 tahun tetap pipis di situ. Wah, waduh, kena najis. Tadi najis mukhaf papa, anak yang umurnya belum sampai 2 tahun. Anak kita udah 5 tahun, pipis di situ ngompol. Wajib kita hilangkan baunya, rasanya, dan warnanya di tempat sholat kita, sejadah kita hilangin semuanya. Udah hilang, baru boleh pakai lagi. Jangan sekedar dijemur. Dijemur, baunya kemana-mana. Ya, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Cara membersihkannya sampai hilang rupa, bau, dan warnanya. Sampai hilang tuh semuanya tuh. Tuh. Ya. Ya. Iya, ya. Ya. Belum kering. Asal udah hilang tadi 3 sifat itu, bau, rasa, dan warnanya udah cukup. Walaupun belum kering. Asal hilang tuh bau, rupa, dan warna cukup. Tuh, kalau udah hilang semuanya tuh sifat dari najis itu baru boleh dipakai lagi meskipun belum kering. Gitu tuh. Musim hujan kan nih? Kemarin hujan gede banget. Tuh, masa iya begitu? Hilangin semuanya tuh wajib. Kita bersihkan. Punya anak 10 tahun, tidurnya masih bareng sama kita. Kolokan nih anak nih. Kolokan, dia pipis di situ. Wajib kita bersihkan tuh. Wajib kita bersihkan sampai hilang bau, rupa, dan rasanya. Tuh, wajib ya kita bersihkan tuh. Tuh ya, wajib kita bersihkan di badan, kena di badan nih. Injak lagi jalan, tekebuk kita injak, tek. Wajib kita bersihkan. Di baju sama, di tempat sholat kita, wajib kita bersihkan itu semua dengan cara menghilangkan sifat dari najis itu. Bau, rupa, dan rasanya. Ya, jangan dirasain begini, ini najis bukan? Ya dirasain. Tapi rasanya lengket-lengket atau kesat-kesat nih, apa nih? Wah, kok begini sih, begini nih. Wah, wajib kita hilangkan tuh. Dan dimaaf daripada rupanya saja atau baunya saja, kalau susah hilangnya, nggak apa-apa. Seumpama tuh kita udah cuci bersih, pakai Baiklin, pakai apa lagi dah, cuci dah, sikatin dah semuanya, ternyata baunya masih ada, rupanya masih ada, dimaaf. Tapi asalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan dari sifat najis itu, boleh. Dan tawakuf artinya stop hilangnya dengan memakai sabun atau lainnya. Butuh. Ketika kita ingin membersihkan, kita membutuhkan sabun atau alat-alat media yang dapat digunakan untuk menghilangkan dari 3 sifat itu.
Nggak mungkin pakai tangan doangan. Pasti ada cara. Makanya tuh ya mohon maaf sih kalau kotoran jangan sampai kering. Kalau udah kering udah susah kan. Kalau masih basah tuh cepet-cepet bersihkan. Bersih semuanya pakai sabun atau pakai media yang dapat menghilangkan dari sifat najis itu. Wajib kita lakukan sebelum kita sholat. Maka wajib pakai sabun untuk menghilangkan dari sifat najis itu. Tuh najis mutawassitoh, najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan juga mughallazah. Tuh najis mutawassitoh. Berikutnya, dan dimaaf ya, daripada najis yang tidak kelihatan dengan penglihatan yang sedang. Najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang sederhana. Boleh, artinya tidak mengapa apabila kita terkena najis yang begitu. Nah, najis yang tidak tampak oleh mata kita ini disebut dengan najis hukmiyah. Najis yang sifatnya bersifat hukum aja. Ada sih najisnya, cuman kita nggak bisa kelihatan. Kalau kita nggak bisa ngelihat najis itu, maka najis itu dimaaf. Contoh nih, kita wudhu di tempat yang basah kan? Pas sudah selesai wudhu, kira-kira nih airnya ternyata bekas genangan air yang nggak tahu. Di situ jangan-jangan ada najis, cuman kita nggak kelihatan najisnya. Kalau begitu, itu dimaaf. Pertama, di tubuh kita nempel najis yang tidak kita kelihatan. Atau enggak, pas kita lagi sholat, Allahu Akbar, selesai sehari 2 hari pakai baju itu, ternyata pas kita lihat, ya ada najis, cuman kita nggak kelihatan najisnya. Dimaaf. Tuh, kalau kayak gitu kondisinya. Najis yang tidak tampak oleh panca indera. Najis yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Maka apabila kita kelihatan ataupun tidak melihat itu, maka najisnya itu dimaaf. Artinya boleh melakukan sholat meskipun kita terkena najis. Boleh. Berikutnya, dan dimaaf daripada darah dan nanah yang sedikit jika najis bukan najis anjing dan babi. Misalnya kita lagi sholat jerawat kita pecahnya jerawatnya kan ada darah tuh, sedikit darahnya keluarnya, nggak apa-apa kalau kita nggak sengaja pencet-pencetin. Kalau sengaja dipencet baru. Tapi kalau misalnya kita lagi sholat, ternyata itu jerawat pecah dengan sendirinya. Kalau begitu dimaaf. Atau ada jerawat keluar nanah, pernah nggak? Ada. Bisulnya kecil, bisul. Pas lagi duduk, waduh panas-panas nih. Bisul kita pecah. Kecil cuman bisulnya. Keluar nanah, dimaaf kalau nanahnya sedikit. Tuh, kalau begitu nggak apa-apa. Kecuali anjing dan babi. Kalau anjing dan babi
itu nggak dimaaf sama sekali. Wajib kita bersihkan dengan cara seperti menghilangkan najis mughallaza. Umpama kita kena darah anjing, darah babi, nggak boleh tuh. Wajib kita bersihkan. Ya. Dan diampuni daripada darah yang banyak, tetapi keluarnya dengan sendirinya, bukan kerjaan orang sendirinya. Tuh, nggak apa-apa. Misalnya nih, habis scaling, tahu ke scaling? Bersihkan ke karang gigi tuh. Kan bersihin tuh karang gigi. Pas lagi sholat keluar darah, ngocor terus. Cuman setelah scaling kita keluar darahnya itu, darahnya keluar, nggak apa-apa. Kalau darahnya keluar dengan sendirinya tanpa kita gosok-gosok, nggak apa-apa. Tuh, najisnya dimaaf. Tuh. Lagi pas siap-siap mau sholat, mimisan. Pernah nggak mimisan? Darah keluar tuh, wah ngocor terus kena di sini kita. Nggak tangan nih, kan gitu tuh, ya. Maka kalau begitu dimaaf. Kalau keluarnya dengan sendirinya, tanpa kita keluarin. Lagi pasal Allahu Akbar korengan. Sini nih, apa nih? Korengan. Main bola sih main bola, main korengan mulu. Korengan di sini. Melendung, waduh, mentang-mentang Messi udah pindah ke PSG. Akhirnya lagi pas saat keluar ngucur tuh, ya. Kalau keluarnya dengan sendirinya tanpa kita pencet-pencet korengnya. Pernah gak pencet koreng? Kan pernah tuh kita iseng-iseng tuh. Koreng kita korek-korek. Itu kalau begitu dimaaf. Tuh. Hah? Kalau keluar darah banyak, tapi keluarnya dengan sendirinya. Lagi cantengan nih. Di jempol cantengan. Pas lagi sujud, waduh. Melendung. Keluar darah. Wah. Keluarnya dengan sendirinya tanpa kita injek-injek, ya. Lagi cantengan keluar nanahnya. Wah, dimaaf. Kalau begitu dimaaf, ya. Dan tiada menjadi najis yang suci lagi kering di mana-mana mengenai najis yang kering. Najisnya kering. Kalau itu tidak menjadi najis. Apa artinya? Umpama kita biasa tuh di rumah atau di masjid gelar sejadah. Isya, habis sholat Isya, kita gelar di situ. Tidur di kamar, sejadahnya nggak digulung, nggak dilipet. Tiba-tiba pas mau sholat subuh ada tai tikus. Cuman tainya udah kering. Nggak tahu tikus beraknya kapan. Pas subuh udah kering. Kalau begitu tidak menjadi najis. Enggak menjadi najis kalau itunya tuh kering. Kalau najisnya kering, enggak apa-apa. Artinya kita hilangin aja udah. Tanpa menghilangkan dari sifat najis itu. Tai cicak. Cicak berak. Tainya tek jatuh. Waduh. Habis saat Isya kita lupa gulung sejadah. Enggak tahu nih. Pas lagi sujud, ya. Pas lagi sujud ada tai cicak. Kita hilangin dulu nggak apa-apa. Asalkan tainya kering. Kalau basah jadi najis, ya. Kalau basah menjadi najis. Tuh, apa lagi? Tai yang kering.
Tuh, tai kucing. Kucing nama keringnya tuh. Jadi kayak batu jadi kan gitu tuh. Jadi kayak batu. Cukup kita hilangkan aja tuh. Kalau nempelnya di badan, di baju, atau di tempat sholat kita. Kalau dia kering, maka tidak menjadi najis. Meskipun itu najis. Nah itu berarti ada sifat najisnya. Ada sifatnya. Hilangin sifatnya. Tapi kalau kering ada nggak? Nggak ada. Kayak tikus tuh. Asalkan dia kering kondisi dia. Kalau basah berarti ada sifat dari najis itu. Kalau kering najisnya umpama tadi kayak tai kucing tuh, tainya kering. Tuh, makanya kan ada baunya kalau asam-asam. Kalau asam-asam berarti ada bau, ada sifat. Wajib kita menghilangkan 3 sifat itu yang tadi, rupa, bau, dan rasanya. Wajib kita hilangkan. Tapi kalau masih ada bau, masih ada basah, masih ada warna, berarti najis itu ada sifat. Kalau ada sifat, wajib kita hilangkan sifat dari najis itu. Tuh, ya. Dah, tuh najis. Dan tidak suci suatu barang daripada najis ain, melainkan kulit bangkai jika disamak dan arak, apabila menjadi cuka dengan sendirinya dan tidak menjadi apa-apa dengan sebab dipindahkan daripada tempat panas kepada tempat yang teduh atau sebaliknya. Maka apabila dicampurkan dengan suatu apa saja sebelum menjadi cuka, sekalipun dengan barang yang suci, maka tetap arak itu sampai menjadi cuka. Maka hukumnya itu tidak suci. Nah, ini ada permasalahan baru. Disebut dengan istihalah. Istihalah itu ialah perubahan suatu benda dari benda lain. Dari satu benda berubah menjadi benda lain yang berbeda dari wujud aslinya. Ya. Ini benda A ke benda yang lain berubah. Disebut dengan istihalah namanya. Dari benda yang najis berubah menjadi benda suci. Maka hukum benda itu suci. Contoh di sini ialah samak, disamak. Samak kulit bangkai itu tuh nggak boleh. Najis. Ini kita pakai gesper nih. Gesper dari kulit ular. Ularnya najis. Atau pakai tas dari buaya. Buaya najis. Tetapi ketika disamak dengan proses samak yang benar, maka yang asalnya najis berubah menjadi suci. Dalam istilah fikih itu disebut dengan istihalah namanya. Perpindahan atau perubahan benda dari benda A ke benda B, dari benda najis kepada benda yang menjadi suci. Itu disebut dengan istihalah. Benda najis ini mengalami perubahan. Ya, kulit bangkai tadi mengalami perubahan. Zat, sifat menjadi benda lain. Setelah berubah zat dan sifatnya, maka benda itu tidak lagi menjadi najis. Kulit ular haram, nggak boleh. Ini kulitnya nggak boleh juga, najis. Tetapi ketika berubah menjadi gesper,
atau menjadi tas, berubah nih menjadi benda yang lain. Maka yang tadi asalnya najis berubah menjadi suci. Maka boleh kita pakai ini. Spare. Asalkan ketika disamak, samaknya benar. Samak kapan sih? Samak itu ialah menghilangkan fudul. Fudul itu ialah hal-hal yang melekat pada kulit yang bisa membuat busuk kulit itu. Misalnya kita motong kambing nih atau sapi, itu kan di apa tuh? Dibelah tuh kulitnya sama itu dipisah. Fudul itu yang nempel pada kulit, yang kulitnya ada apa tuh? Lemak-lemak itu, semuanya itu kita hilangkan. Hilangkan biasanya nih kalau disamak itu dengan menggunakan sesuatu yang pahit atau yang sepet. Pakai kalau misalnya nih kulit nih di sini nih nempel nih, kita jemur. Disamaknya itu menghilangkan fudul, kelebihan dari kulit itu yang nempel pada kulit. Biasanya nih kalau mau cara disamak itu ialah dengan cara pakai yang pahit atau yang sepet agar fudulnya keluar. Misalnya pakai kotoran burung, tai burung tuh di apa nih? Diburesin tuh gitu tuh. Atau pakai daun salam. Wah, daun salam. Dan akasia, tahu gak daun akasia? Dan akasia tuh digituin, diburesin, sehingga nanti tuh fudulnya keluar. Bener kalau sama kayak begitu. Tapi kalau fudulnya nggak keluar, umpama nih, ternyata pas udah dijembrengin begitu tuh, ini masih ada bekas darah, masih ada bekas lemak, berarti masih bangke. Nah, kalau misalnya udah keluar, nggak melekat lagi tuh pada kulitnya, maka itu berubah dari yang bangke najis berubah menjadi suci. Nanti tinggal proses selanjutnya. Tuh. Pakai apa tuh biasanya? Oh. Biasa sih kalau di sana pakai yang pahit atau yang sepet. Gitu tuh, kita gituin. Udah belum di sini? Belum lah ya? Waduh, kita bikin beduk tuh. Beduk kan diambil dari kulit. Nanti tuh prosesnya tuh kulitnya digituin, langsung tuh tai burung tuh kita gituin. Terus atau enggak pakai daun salam kita gituin tuh, atau enggak pakai daun akasia. Biasanya tuh kalau udah begitu tuh hilang tuh dia. Kalau udah hilang, nggak nempel lagi darah, nggak nempel lagi yang melekat pada kulit, sendirinya itu hilang. Yang menyebabkan dia busuk. Tuh, jadi gitu caranya itu. Kalau mau coba, ya coba dah. Kambingnya nggak ada, beli kambing dulu. Kemarin kambingnya ada, beli kambing dulu dah atau sapi. Jadi gituin. Ada di sono pakai dijemur, kulitnya itu dijemur, di terik matahari. Cuman nggak keluar takutnya. Jemur, tapi lama bau. Kalau bau nggak jadi tuh. Kalau bau nggak jadi. Jadi busuk kan tuh. Kalau bau biasa nggak jadi. Biasanya kalau habis digituin tuh, habis dipotong, dipisahin daging sama kulit, langsung dijembrengin, langsung dipakein tuh. Nanti lama-lama benda nggak busuk. Nanti lama-lama dikeluar darahnya. Terus yang melekat pada kulitnya tuh lama-lama dikeluar. Kalau begitu tuh berubah dari yang najis berubah menjadi suci. Boleh kita pakai. Ular tuh, kulit ular. Lalu kita pakainya gesper, pakai tas atau pakai jam tangan kan pakai kulit gituan tuh. Disamak dulu. Cara samaknya begitu, hilangkan fudul dari binatang itu. Nanti dipisahin tuh ularnya sama kulitnya, dijembrengin, nanti dipakai dioles tuh, dikitannya itu. Nanti pakai tai burung
pakai daun salam atau enggak pakai daun akasia. Nanti dia keluar dengan sendirinya. Udah keluar, udah kering, nggak busuk lagi. Nanti bisa digunakan untuk berbagai macam jam tangan atau gesper atau sepatu yang diambil dari kulit binatang yang asalnya najis berubah menjadi suci. Atau enggak di sini contohin cuka. Cuka itu diambil dari arak atau khamar. Cuka, khamar atau arak. Nanti prosesnya begitu sama. Khamar atau ini kan haram, nggak boleh. Digituin sama. Istihalah namanya. Nanti dia berubah dengan sendirinya. Tapi berubah dengan sendirinya tanpa bantuan dari kita. Kalau cuka. Tuh. Karena cuka nanti lama-lama asem gitu. Sama kayak proses oncom tuh, tak oncom. Wah, sini nggak makan oncom lagi jangan-jangan. Nanti tuh prosesnya gitu tuh. Jadi istihala itu perubahan benda atau zat dari yang asalnya najis berubah menjadi suci. Nggak boleh kulit kita gunakan karena masih ada nempel vudunya. Najis bangke. Tetapi ketika proses disamak maka boleh dipakai atau digunakan untuk berbagai macam hal-hal kebutuhan kita. Prosesnya itu disebut dengan istihala. Yang berubah menjadi najis, berubah menjadi suci. Kalau udah suci boleh kita pakai dengan berbagai macam hal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah.